Shalom teman-teman semuanya, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan dari teman-teman kita muslim. Salah satu tuduhan yang perlu kita jawab bersama-sama adalah di mana teman-teman kita muslim menuduh bahwa Rasul Pauluslah yang membelokkan ajaran Tuhan Yesus. Alkitab yang kita pegang saat ini adalah hasil modifikasi dari Rasul Paulus. Nah, kita juga akan belajar apakah Al-Quran dan Nabi Muhammad itu begitu membenci Rasul Paulus. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Bahwasannya yang pernah ke surga itu kan orang Nasrani. Muridnya orang Nasrani, orang Kristen. Paulus ya. Muridnya Paulus. Iya, benar. Muridnya Siapakah seseorang ini kan? Siapakah seseorang ini? Kan bisa kita gali. Apakah ada sejarahnya? Kan bisa kita gali juga. Namanya sosial media. Itu enaknya Bang. Makanya mereka ini parah Bang. Jadi tidak bisa dipungkirin lagi ya muslim yang kalian hujat ternyata sangat disanjung si Paulus. Ya Allah ya Robi. Benar Bangku, tapi gini Bangku ya, ada sedikit ya, ada beberapa surah juga dalam hadis ya, bahwasanya umat Kristen ini adalah pencuri ya katanya, pencuri kitab-kitab orang Yahudi, pencuri kata-kata yang tertulis dalam Quran katanya ya. Tapi Islam ini nggak nyadar diri Bang. Kenapa saya katakan nggak nyadar diri ya? Kenapa Muhammad ya mencuri perkataan-perkataan Rasul Paulus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul? Tunjukkan kepada saya jika ada ulama-ulama, ustadz-ustadz dan kiai yang nonton di sini naik ke atas. Bisa nggak membantah argumen saya? Saya akan tunjukkan datanya. Jika emang bahwasanya umat Kristen ini adalah pencuri, agama Kristen adalah pencuri, saya Adisya Putra akan menunjukkan bahwasanya yang pencuri itu adalah agama Islam. Dari kata alif lam ha, ya kata Rasul ataupun kata Nabi. Di dalam Quran saya gali dari Al-Fatihah, sampai surah An-Nas itu nggak ada. Yang ada alif lam ha yaitu ilah. Sejak kapan alif lam ha itu kata menjadi kata Allah? Jadi pening kepala gue ini. Ini ada yang namanya Judas. Halo Judas. Iya, selamat malam. Kristen, Islam. Oh, saya Kristen, abang. Oke, apakah Muhammad itu nabi menurutmu? Aduh. Ya bukanlah. Oke. Ya, menurut Adi, fix sudah ya. Yudas siap Pak Yudas pula lagi. Rasul Paulus bisa membangkitkan orang mati seperti di kitab kita ya, di kitab mereka ya. Benar Bangku. Benar. Kalau itu benar, dan Rasul Paulus juga tidak mati ya, tidak wafat dengan racun ataupun bisa ular, Bro. Bayangkan. Makanya kemarin saya mau mengajak itu siapa namanya ya? Katanya dokter HMC, akal sehat. Saya ajak dia itu hatuha sama saya. Ada moral dan etika siapa yang harus kita anut? Muhammad atau Rasul Paulus? Kalau dia datang pada masa itu, waktunya ditentukan di hari Sabtu jam sekian, dia hadir, saya bongkar semua ajaran Muhammad 100%. Julius itu dokter akal sehat HMC, Julius. Oh, Julius namanya, Bang? Iya, Julius. Baru tahu aku, Bang. Adi, nanti bisa kita jumpakan. Kamu tinggal pilih 5 kategori ini. Sama siapa kamu mau bertemu biar di room ini nanti malam membuktikan detail mereka. Aduh, udah Bang, udah semua Bang. Aku kayak mana ya, mau Juma aja pun ku hadapi sendiri Bang. Makanya gini ya, sebelum kena banned akun kedua saya ya, yang menyembah dewa-dewa pagan, yang menumbalkan orang-orang manusia atau darah Tuhan itu adalah penyembah dewa pagan. Benar ya, dengar Bang ya. Benar gak kata sama aku? Ya kan, saya diam aja Bang ya. Bahwasannya Islam ini kan nggak percaya tentang hal itu seperti itu kan.
Jadi begitu Juma selesai bernarasi. Jadi gini Bang Juma, saya minta maaf kepada kamu Juma ya. Ada orang miskin yang ingin menjadi orang kaya yang mendadak. Pasti dia jalan satu-satunya melakukan persugihan, yaitu mencari orang-orang pintar atau kedukun. Benar atau salah, Bang? Baik. Begini Adi. Oh. Kalau saya bawa dia ke Batam Center, bertemu diskusi gimana? Batam Center mana nih? BJ Habibie. BJ Habibie, mampus nanti Bang. Halo. Nah, Kalau dijumpai nanti di BJ Habibie, nanti kata-kata umatnya halal darah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang. ke Pambil aja kita bawa ke Pambil. Ke Pambil bisa jadi. Bisa kita bawa ke Pambil. Ya. Jadi terkait dengan Paulus lagi, menurut Adi, kenapa bisa dipungkiri mereka? Silakan. Karena mereka ini umi. Makanya Muhammad saat berdialog kepada Jibril, aku diperintahkan Jibril itu kepada umat-umat yang buta huruf. Emang kenyataan, bro. Iya ya. Halo Mbak B. Jika dia benar seorang nabi, maka racun pun tak mencelakakannya. Berarti lebih hebat Paulus. Iya, Paulus digigit ular di Malta itu nggak mati loh. Iya Kita lihat ya. nih Bukhari ya, Bukhari 5332. Di situ dikatakan, ya beliau bersabda, apakah kalian membubuhi racun pada daging kambing tersebut? Orang Yahudi menjawab, ya. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian berbuat demikian? Mereka menjawab, kami ingin terbebas jika baginda seorang pembohong, dan jika baginda benar seorang nabi, maka racun itu tidak akan mencelakai baginda. Nah, jadi orang Yahudi memberikan racun kepada Muhammad untuk mengetes apakah dia ini nabi asli atau nabi palsu. Makanya mereka menjawab, kami ingin terbebas jika baginda seorang pembohong, dan jika baginda benar seorang nabi, maka racun itu tidak akan mencelakai baginda. Jenius juga berarti orang Yahudi itu Bang ya, mengetes Iya, kenabian ya. jenius. Betul. Sebenarnya Nah, Bang bukan orang Yahudi, Bangku. Sorry Bangku, bukan orang Yahudi yang mengates mereka, Bang. Itu si kami yang mengates mereka. Kenapa dalam Quran ya? Ya dalam Quran. Enggak, di Jika situ konteksnya engkau orang Yahudi. Muhammad, jika engkau Muhammad mengada-ngada atas perkataan kami, pasti kami putuskan urat jantungmu dan pembuluh nadimu. Kenyataan kan? Wow. Nah, Benar gak? kita lihat apa yang terjadi ya. Datang kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang Ya. meracun orang kafir Yahudi. Iya, Pasti Yahudi. ini dapat hasutan setan untuk meracun. Nah, kebetulan setan itu diutus Allah untuk orang kafir. Nah, berarti memang udah kena ajab dia sama Allah ya. Makanya sesuai pembuluh nadinya dipotong. Coba perbandingannya ada di berapa tuh? Korintus 10 ayat 20 tuh Bang Rabi. Iya. Coba. Nih, apa yang terjadi kepada Muhammad ketika dia sudah mau mati ya? Sahih Bukhari 4428 ya. Di sini dikatakan Sahih Bukhari 4428, bahkan ketika membahas di antara sebab kematian, beliau SAW menceritakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaibar. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun itu." Tuh. Jadi Muhammad meninggal disebabkan racun itu. Dia mengakui sendiri bahwa racun itulah yang memutuskan urat nadinya dan dia merasakan itu sehingga dia mati. Jadi Berarti ya. Paulus Bang dipatah ular. Paulus dipatah ular tidak mati, kita lihat. Wow. Berarti lebih hebat Paulus daripada Muhammad ya. Lebih hebat Paulus. Adi, Bang. apakah Benar. Paulus pernah berwajah masam ketika bertemu orang buta? Tidak. Itu surat Tidak, Abasa itu ayat tidak. 1 sampai 3. Surah Abasa ayat 1 sampai 3. Oke, Kan berarti benar, kolerasinya di Alkitab kita Korintus 10 ayat 20 tuh Bang. Oke. Kalau nggak Jadi salah kan gini Bangku, kan narasi yang saya katakan kan benar, bahwasanya unggulo si kami ini, jika engkau Muhammad mengada-ngada atas perkataan kami, pasti kami akan putuskan urat nadimu dan pembuluh jantungmu. Kan nyata kan?
Jadi sebenarnya ini bukan orang Yahudi yang bermasalah. Ini si kami nih. Karena si kami yang meramalkan tentang apa yang terjadi kepada si Muhammad. Betul. Wah. Bukti dia mengada-ngadakan perkataan itu yang Al-Hajj 52. Wah. Makanya kan betul. gini kan, apa yang telah kan Di situ Allah kan dikatakan berkata gini, sebagian Bang. loh, mengada-ngadakan sebagian perkataan Allah. Artinya separuh dari Quran itu sudah diedit-edit sama Mamat. Bukan diedit, Bang, direvisi, Bang. Abang ini. Iya, dirubah-rubah sesuai Nah. kehendaknya sendiri. Guys. Surah At-Tahrim ayat 1 ya kan? Turun Jadi celana, gini, turun Bang ayat. Rabi. Biar ada Biar slot tahu. buat kambing ini, Ini izin kan- turun ya teman-teman. Oh Ya, iya, oke. Biar ada Iya, slot buat kambing ya, oke. Ada ini Lanjut dulu. 42 orang muslim bertanya, di mana ayatnya Rasul Paulus membangkitkan orang mati? Oke, ada. Bentar ya. Antri nih. Sabar. Oh, sabar. Wah, ternyata Paulus spektakuler. Di kisah para Mereka. rasul itu. Kisah 10 ayat 20. Iya, kisah para rasul 10 ayat 20. Nah, ini ya buat ucilim-ucilim, kalian minta di mana ayatnya Paulus membangkitkan orang mati. Bangunlah. Kok beda ya isinya? Kisah para rasul 10 ayat 20. 20-10 mungkin, Bang. Oh, 20-10 coba. Iya. Tafsir mereka juga ada kok, Paulus membangkitkan orang Oh mati. iya, 20-10. Iya, iya. Oh, ada tafsir mereka ya? Bu Sopi. Iya, di dalam Wah. tafsir mereka ada 25 tafsir mengenai Yasin 14 yang menyatakan itu bulus. Wah. Ya, betul. Ya, Bang Rabi dibuka aja, Bang. Iya, iya, ini Mereka sudah di dibuka. typing ini. Mana ayatnya katanya? Wow. Ya, Paulus Ternyata lebih hebat lah Paulus. dari Mamat lah. Orang dia digigit ular ini di Laut Malta nggak mati kok digigit ular. Ah. Kenapa dihujat mereka ya? Ya Allah ya Robi. Tuh. Ah, itu dia. Paulus membangkitkan orang mati. Ada stikernya itu, kehalang stikernya. Ya, 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 ya. stikernya diangkat ke atas. Wow. Oke ya, yang di typing, ucilim-ucilim sudah kelihatan kan? Paulus bisa membangkitkan, berkuasa, diberi kuasa untuk membangkitkan orang-orang mati. Oke, silakan Nadi. Ada yang mau disampaikan tadi apa Di? Oke, saya mau menyampaikan sedikit. Jika kamu Islam, ya, jika kamu Islam sakit jantung dengan statement-statement yang telah kami bacakan atau kami ucapkan, saya sarankan kepada Islam lebih baik dan alangkah baiknya Anda itu jadi ateis lah. Karena kami ini ya menggali 3 jantung dalam literatur Islam, yaitu apa? Quran, hadis, dan tafsir. Coba tunjukkan kepada saya apologi kekristenan ya yang tidak paham tentang tiga literatur Islam ini. Siapa orangnya? Pasti mereka Kristen ini mengetahui ya 3 jantung agama Anda, yaitu Quran 1, hadis 2, tafsir 3. Tafsir itu nggak termasuk. Betul. Kalau Anda mengatakan tafsir tidak termasuk, pertanyaannya apakah yang tertulis dalam Quran Anda itu tidak ada tafsiran? Kalau Anda nggak mengatakan tidak ada, coba Anda buka Al-Qasas ayat 30. Di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebatang pohon, tapi Anda baca tafsirannya. Makanya Al-Qur'an dengan hadis itu butuh tafsiran. Makanya saya Adi Saputra bingung. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam turunnya bahasa Arab ini untuk memudah dan memahami apa yang tertulis. Pertanyaannya, apakah tafsiran itu membuat suatu narasi yang tertulis dalam Al-Quran itu mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki teka-teki yang harus dipecahkan, makanya butuh tafsir. Paham itu, Bro. Lanjut, Bang. Oke, di sini ada satu yang baru naik ya.
Florencia Morsin, Shalom, Morsin shalom. Naga. Shalom. Shalom, shalom. Ya, ada yang mau sampaikan Morsin Naga, silakan. Tentang Paulus. Nyimak aja dulu aku. Bang. Oke, baik. Saya ingin Ya. sampaikan, Mas. Tunggu yang ngomong ini yang punya host ini siapa ya? Kayaknya kayak kenal aku suaranya nih. Udah, nanti kita di Batam Center. Oh, iya. Silakan Bang Markindong. Jadi gini, apa namanya? Ketika mereka menghujat Rasul Paulus, sebetulnya itu pukulan telak ya. Iya. Karena Rasul Paulus kan ada di dalam kitab mereka, ada di surah Yasin. Nah, padahal surat yang paling sering dibacakan oleh Islam itu cuma 2. Yang paling sering dibacakan, satu adalah surah Al-Fatihah, dan yang satu adalah surah Yasin. Anda tidak akan mendapatkan bacaan surat sapi betina Al-Baqarah maupun surat laba-laba, surat undur-undur atau surat apapun itu di dalam ibadah maupun kegiatan mereka. Jadi yang paling sering dibacakan ini adalah Al-Fatihah dan surah Yasin. Karena saya di Jawa ini kan ada tahlil ya. Jadi mendapatkan undangan dari tetangga-tetangga yang Muslim. Nah, ketika mereka ada acara ini mendoakan keluarga yang mati, mulai dari berapa hari sampai 100 hari sampai berapa hari gitu kan, yang paling sering dibacakan adalah Al-Fatihah dan kitab Yasin. Bahkan kalau membacakan kitab Yasin ini sampai bosen saya. Kan ada biasanya di buku kecil itu yang biasa difotokopi itu, yang bukunya kecil-kecil kalau ada orang meninggal itu terus Iya. apa itu dibagi, itu sisinya surat Yasin semua itu. Iya ya. Iya, jadi ketika mereka menghujat Rasul Paulus, disitulah pukulan terbesar untuk mereka. Karena ya mau tidak mau mereka mendoakan Rasul Paulus kalau membacakan surat Yasin. Padahal di dalam surat Yasin isinya juga bukan, Yasin 14 isinya juga bukan tentang menghina maupun menurunkan derajatnya Rasul Paulus, tetapi malah memuliakan Rasul Paulus, Rasul Yohanes, dan Simon Petrus. Nah, pukulan telak lah untuk mereka. Mau menghujat, tetapi sering dibacakan. Dan boleh tanya kalau ada yang lulusan pesantren, doa yang paling jitu itu cuma 2 Ya. Surat Al-Fatihah dan surah Yasin. Ya, okay. Itu doa yang paling jitu itu kan. Baik. Apalagi Baik Bang Makino. Di sini ada TV Cross TV. Brother, apa kabar? Ya, sehat. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan abangku, silakan abangku. Tapi ada ayat yang paling tidak ada kekuatannya. Iya. Setiap saat mereka baca, tapi jin korinnya nggak mau keluar. Sama ayatnya, aku berlindung dari setan yang terkutuk, tapi jin korinnya nggak bisa keluar. Itu dulu deh. Jadi memang kalau dulu itu belum ada yang sentimen negatif kepada Rasul Paulus ya. Cuman setelah Ahmad Didat, baru muncul itu. Iya, Ahmad Didat ya. Nah, tapi ada juga sih beberapa ulama yang sentimen kepada Rasul Paulus. Ada beberapa. Syiah itu Bang, Syiah. Iya, ada beberapa. Nah,
Dan Ini beberapa memang ulama tafsir ada juga yang sentimen kepada kata Rasul Paulus. mereka Paulus menyelewengkan Ya, menuhankan menyelewengkan, Yesus, mengganti-ganti padahal ajaran Isa Al-Masih katanya. itu Tetapi kalau kita padahal komparasi dengan tafsir yang lebih tua seperti Ibnu Katsir, Qurtubi, dan Sirah Nabawiyah yang tadi, Ibnu Hisham, jelas mereka membenarkan Rasul Paulus. Gitu. nah ya sekarang udah tau lah ya Ahmad Didat lagi ngapain ya, Maryam 71. Aduh, udah meninggal itu, udah kena azab itu. Iya, Maryam 71 dia. Meninggalnya tersiksa pula itu. Ahmad Didat. Berapa tahun dia? Begitu. Stroke dia. 4 tahun. Udah lumpuh, bisu lagi. Ih, ngeri itu. Kena azab. Jadi buat room Kristen, mari kita narasikan tentang si Paulus ini, biar nggak bercakap lagi mereka dan menghujat Paulus. Tapi Tapi gini ya, satu ya Islam, Bangko, boleh sedikit Bangko kalau ya. Islam, sebentar Bang, saya cepat nih. Jadi kalau Islam dia mau menghujat Rasul Paulus, ingat-ingat kata ini aja ya. Yasin. Nah, ingatlah itu, ada Rasul Paulus di situ. Oke, silakan Jadi nanti gini. kamu sampaikan. Jadi teringat aku Bang ya, agak-agak melenceng lah sedikit. Baik. Jadi kan saya masuk di roomnya Islam ya, ada di situ Kang Chan. Kan mungkin pasti tahu lah kawan-kawan ini Kang Chan ini ya. Ya, kacanya ini kurang kencang. Allah Subhanahu wa taala ini punya dendam sama Adi Saputra. Bayangkan kan? Makanya saya bingung yang lagi Bang ya. Ini saya pikir-pikir bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini munafik. Kenapa? Seseorang yang kita tidak suka, yang kita tidak suka ya, pasti kita akan muak nengok dia ataupun berbicara kepada dia. Benar atau salah Bang? Benar. Ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama Malikil Kudus. Sebenarnya teman-teman kita Muslim itu sudah kehabisan cara untuk menyerang kekristenan. Akhirnya mereka mencari topik-topik yang receh, topik-topik murahan untuk menyerang kekristenan. Dan saya mau sampaikan bahwa sudah ribuan tahun kekristenan diserang dengan berbagai macam pertanyaan. Kekristenan tidak pernah kabur, tidak pernah tumbang dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Apalagi hanya tuduhan bahwa Rasul Paulus yang membelokkan ajaran Yesus. Itu mudah sekali dijawab dan mudah sekali dipatahkan. Kalian seperti seorang pemancing, dia mau memancing ikan hiu, tapi menggunakan alat pancing yang biasa digunakan untuk mancing ikan lele. Jelas-jelas tidak bisa. Pancing itu akan putus. Demikian juga seperti kekristenan. Kekristenan sangat kaya dengan jawaban-jawaban. Alkitab itu sangat luar biasa. Semua pertanyaan bisa dijawabnya. Apalagi hanya tuduhan-tuduhan receh seperti itu. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.